warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Ermawati. Saya sedang melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam pembelajaran ini, saya akan menggunakan model pembelajaran PBL dengan menggunakan desain pembelajaran flip classroom dan pendekatan saintifik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Iya, apa kabar hari ini? Baik, Dimas baik kabarnya. Kenapa lesu Dimas? Sehat Dimas? Kurang sehat. Ya, kantongnya yang kurang sehat. Oh, apa badannya? Badannya. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita melanjutkan materi kita. Tidak apa-apa karena masih ada waktu beberapa minggu ke depan kita akan ada persiapan ujian nanti ya. Oke, sebelum kita mulai dan alhamdulillah kalian semuanya sehat, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian ya. Oke, kalau Ibu lihat di kursi semuanya hadir, tapi tetap Ibu akan sapa. Nanti barangkali saja tadi Dimas kurang sehat, nanti di absen tidak mampu bicara gitu, ada yang sakit lebih daripada Dimas gitu ya. Oke, yang pertama nih Ahmad Ardi ada, kemudian Sakif ada, Afriza hadir ya, Darwin. Mana Darwin, suaranya banyak. Mana Darwin? Oke, Darwin. Sebelum pembelajaran dimulai, nah seperti biasa untuk menumbuhkan nasionalisme kita semuanya, Ibu mohon berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Aku berdiri jadi mandiriku. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Aifa sudah memimpin ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita tumbuhkan setiap hari harus kita nyanyikan bergantian salah satu dari banyaknya lagu wajib. Oke, sebelum kita belajar kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa hening mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian sebelum kita belajar, nah Ibu akan buat ice breaking. Kalian sudah melihat ya, banyak kertas di depan, sengaja sudah Ibu tempel. Kita mulai motivasi kita di pagi hari ini. Ibu akan buat ice breaking. Tapi ice breaking kali ini adalah bagaimana memacu kekompakan dari setiap kelompok. Nah, jadi nanti ada kertas di depan. Silakan nanti semuanya memegang pulpen ya, alat tulis. Jadi setiap kelompok nanti menghadap ke belakang, ya berjajar menghadap ke belakang. Di sini ada berapa kelompok? Ada 7. Sesuai dengan kelompoknya. Agak mundur, jangan terlalu maju. Mundur lagi. Oke, siap. Ya, 1, 2, 3. Ya. Nah,
Terus kemudian mundur paling belakang. Nah, nyisip-nyisip, nyisip-nyisip. Terus bergantian. Iya, terus. Yang ininya agak geser maju. Yang sudah menghadap ke belakang tidak boleh lihat papan. Ya, gantian. Mundur. Nah, gitu. Terus lanjutkan. Kalau ibu sudah bilang stop, udah ya, sambil ibu lihat gambarnya, udah mau selesai. Hati-hati, nggak usah dilihat. 1, 2, 3. Ini kelompok siapa tadi? Kelompok siapa? Iya, ini gambar apa? Mobil. Terus mobil di depannya ini apa ini? Bisa ada mobil, ada ini apanya? Knalpotnya panjang. Nah, knalpotnya ini ya. Ini ada bendera. Ini apa ini? Mana ya orangnya mana? Kelompoknya? Dimas ya? Oh iya, liatin. Ini kursinya gitu ya. Ini apa ini? Oh, tangkinya ini? Oh, bagasinya. Ini bannya yang satu ada, ini bisa muter, ini enggak ya. Nah, gitu kan? Gitu. Oke ya. Bentuknya kelihatan ya, mobil walaupun ini bisa jalan atau enggak gitu ya. Oke, artinya sudah terbentuk sebuah mobil maksudnya gitu ya. Cuman di sini mobilnya antara bikin gunung tadi temennya gitu ya, bikin tenda nggak jadi, bikin mobil akhirnya. Nah ini ya. Oke, terlihat kekompakannya. Yang kedua, ini apa? Kelompok siapa ini tadi? Oke, Nabil inginnya bikin apa awalnya Nabil? Ini Bu, Doraemon Bu. Bikin Doraemon. Bikin Doraemon. Terwujud nggak? Tidak. Terwujud nggak Doraemonnya? Iya, akhirnya Nabil, apa yang kamu rasakan terhadap teman-teman? Nggak ngerti atau kenapa begitu? Kenapa? Kakinya bisa begini Bu, yang bikin kaki. Kakinya ini panjang. Panjang satu sebelah ya. Nah, berarti itu bingung temennya, maksudnya Nabil bikin Doraemon. Ya, Doraemonnya bawa balon gitu ya di sini ya. Oke, terlihat lah ya, terlihat gambarnya sudah bagus. Minggu lalu kita belajar tentang apa sebelum kita masuk ke materi sekarang? Inverse matrix. Sekarang kita mau determinan. Apa determinan sama inverse duluan mana? Duluan determinan. Sebelum kita hari ini mengupas determinan, berarti kemarin itu kita belajar operasi matriks gitu. Minggu lalu kan kita belajar operasi matriks. Operasi matriks itu ada apa aja? Penjumlahan gitu kan, penjumlahan, metrik, ada perkalian, ada pengurangan, satu lagi ada pembagian. Terlihat tidak langkah-langkah ini? Terlihat nggak langkah-langkah pembelajaran? Terlihat ya. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini nih Ibu sampaikan di sini ada model pembelajaran flip classroom. Nah, flip classroom ini kalian sudah paham ya? Artinya apa flip classroom itu? Pembelajaran terbalik, di mana kalian sebelum belajar di kelas, kalian belajar dulu di rumah materinya. Nah, ini modelnya flip classroom, pendekatannya saintifik. Semalam, 2 hari yang lalu, Ibu sudah share materi kan ya? Ada berupa YouTube, ada berupa materi PPT. Sebelum kita masuk ke determinan matriks, terlihat di sini ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Siapa yang semalam belajar atau kan Ibu kirim kalian materi itu sudah 2 hari yang lalu ya. 2 hari sebelum kita masuk. Jadi kalian di rumah sudah mempersiapkan. Oke, belajar di rumah? Belajar ya, dibuka ya. Oke, kalian ada yang belajar YouTube-nya? Yang dari YouTube siapa? Yang membuka YouTube? Oke, ada ya. Yang membuka PPT berarti? Sisanya. Yang nggak menunjuk berarti tidak buka apa-apa. Oke ya, artinya ada PPT, ada YouTube. Sekarang ada pertanyaan dari Ibu, hasil dari belajar kalian di rumah. Nah, nanti terlihat nih.
Kalau tidak belajar berarti kalian akan kesulitan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, Ibu akan tanya dulu apa yang kamu ketahui tentang determinan matriks. Ini adalah hasil dari, oh Ranti, boleh. Apa Ranti? Determinan matriks itu? Jadi, determinan matriks itu adalah selisih antara perkalian elemen yang diagonal utama dengan perkalian elemen diagonal sekunder. Nah, determinan matriks itu cuma dapat dicari yang bentuknya matriks persegi doang, yang berorder 2x2 atau 3x3. Terus, determinan matriks itu, simbolnya itu ya, dalam kurung nama matriksnya misal determinan A, atau kayak bentuk nilai mutlak gitu ada simbol A-nya. Itu? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Ranti ya. Nah, yang selanjutnya paling penting pertanyaan Ibu, karena ketika kita belajar suatu materi apapun ini yang paling penting. Ini nomor 3. Jadi harus tahu manfaatnya. Belajar sesuatu harus tahu manfaatnya. Hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jelaskan apa sih manfaatnya? Siapa yang mau menjelaskan? Oh ya, Nisa, silakan. Apa manfaatnya, Anissa? Jadi manfaatnya kehidupan sehari-hari yang saya itu membantu permasalahan perekonomian yang mengandung berbagai variabel. Yang kedua itu belajar menggunakan Microsoft Excel, dan yang ketiga itu sebagai generasi di dunia. Manfaatnya apa? Yang pertama, membantu perekonomian. Iya, membantu permasalahan dalam perekonomian. Membantu perekonomian Ibu juga mau. Nah, jadi nanti habis kita belajar determinan, kantongnya penuh. Ya, gitu kan? Membantu permasalahan di bidang perekonomian. Yang kedua apa, Nisa? Pembelajaran menggunakan Microsoft Excel. Pembelajaran menggunakan Microsoft Excel. Berarti determinan ini ada sambungan ya? Ada kaitannya? Ada. Nanti kita cari tahu ya, apa nih kaitannya dengan Microsoft Excel. Yang ketiga? Sebagai kode rahasia di dunia nyata. Sebagai kode rahasia di dunia. Kode rahasia menggunakan matriks. Nah, paham ya? Tujuan pembelajaran ada 2 saja. Tujuan pembelajaran ini nanti harus dicapai hari ini. Di pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat menentukan determinan matriks. Dapat menentukan, berarti seperti tadi yang dicontohkan Nabil. Oke? Yang pertama dapat menentukan. Di sini dengan tepat melalui kegiatan diskusi. Berarti nanti melalui kegiatan diskusi. Nah, tanya dengan teman-temannya. Yang kedua, kalian dapat apa di sini? Memecahkan masalah sehari-hari. Nah, ini. Yang kedua ini adalah manfaatnya yang tadi sudah disampaikan Anissa. Nomor 2 ini yang harus nanti kita lakukan. Ya, memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan determinan matriks. Nanti ordonya ada yang 2x2, ada yang 3x3. Sama ya. Jadi semuanya pembelajaran kita melalui kegiatan diskusi. Gitu. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian kita lihat video. Di video ini nanti kalian akan mendengarkan manfaat dari determinan matriks, akan dijelaskan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Determinan matriks itu yang jelas, tradisi dan reda berencana akan menonton pertandingan bola di negara terbatas dan 2 schedule seharga Rp10.000. Mereka berpikir berapa sih harga. Di sini terlihat nanti berkelompok, itu adalah berdiskusi, kemudian nanti ada presentasi. Nah, di sini apa? Tanda apa ini?
Tanda tanya. Berarti nanti kalian boleh, kalau kelompok lainnya berpresentasi, kalian boleh bertanya, boleh menanggapi, silahkan. Nah, kemudian di sini, nah ini kalian ya, kalian yang mendengarkan teman presentasi, berarti di sini harus ada nanti pertanyaan. Nah, di sini nanti ada permasalahan. Nih, ini kita masuk permasalahan pertama, nanti ada 2 permasalahan yang kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini nanti akan tertuang di LKPD yang akan Ibu berikan ke kalian per kelompok. Nah, itu yang sedati sebagai bahan apa? Diskusi. Kemudian bahan diskusi dan nanti sebagai bahan presentasi kalian. Nah, ini nanti kita diskusikan. Nah, sebelum kita masuk ke LKPD, Ibu ada alat peraga. Nah, ini Ibu tunjukkan alat peraga. Nanti kita akan demo sedikit ya. Melalui alat peraga ini, kalian bisa lebih mudah menentukan apa? Determinan metrik. Tapi yang Ibu contohkan adalah determinan ordo 3 kali 3. Ya, ini nanti ada metrik 3 kali 3, cara menentukan determinannya. Tapi yang Ibu angkat di sini dengan cara sarus. Jadi dengan melihat langsung. Jadi akan melekat nanti ya. Nah, itu ini dengan cara sarus. Nah, kemudian cara yang kedua itu dengan cara apa? Menentukan determinan metrik? Dengan cara kofaktor. Nah, kofaktor ini nanti ya, kita dengan cara sarus dulu. Karena dengan cara sarus ini lebih mudah. Oke, kofaktor juga akan kita pelajari. Nah, pertama kalian perhatikan dulu. Di sini ada huruf A. Kalau di dalam metrik huruf A ini merupakan apa? Nama metrik. Iya, nama metrik sudah dijelaskan kemarin. Membuat nama metrik harus seperti apa, sudah paham. Ini di sini A ini adalah nama matriks. Nah, di ini nanti akan diberikan contoh nilainya ya. Coba Ibu minta tolong bantuannya Ranti, dikasih contoh nilai di sini, dimasukkan. Nah, jadi yang di sini ini ada banyak nilai yang akan kita gunakan. Ngacak ya, nanti ya. Oke, kita masukkan ke dalam metriknya. Nah, nanti akan terbentuk metrik ordo 3 kali 3 di sini. Kalau sudah terpasang semua angkanya, nanti akan kita lihat bagaimana cara menentukan ya. Sekarang yang kedua, baris kedua ini adalah perkalian dari pita biru atau disebutnya diagonal samping. Nah, oke ya, ini namanya pengalaman langsung. Jadi nggak perlu kita menghafal rumus. Jadi mengingat, ya kan? Kita mengingat melalui alat peraga. Nih, di sini dijumlah dulu, baru dikurang yang ini, gitu. Paham nggak? Ini dijumlah dulu semua, kemudian dikurang ini dijumlah ini. Nah, gitu ya. Coba, ini berapa tadi? 300? Nah, tulisnya di sini tulis. Biar teman-teman tahu. 375 dikurang yang bawah berapa? 158. Oke, dikurang hasilnya berapa? Nah, ini adalah hasil akhirnya ini. 217. Asalnya tadi ya, Ibu ulang lagi asalnya. Baris pertama ditambahkan semua, lalu dikurang penjumlahan baris kedua, hasilnya ini. Oke, berarti determinan metrik A berapa hasilnya? 217. Nah, seperti itu. Ya, ada yang ingin mencoba peraganya? 2 orang, jadi biar ada yang membantu menginikan angka-angkanya. Ada 2 orang. Oke, ya berdua, Fahmi sama Afriza silakan. Ya, kalian cari siapa? Afriza sama Fahmi. Yo, udah nggak sabar Fahmi mau maju nih ya. Silakan Afrizal. Berarti angka-angkanya silakan dicari sendiri, sok. Silakan. Tempelkan angka-angkanya, cari di sini. Mau angka berapa?
Terus 2 dikali 9 dikali 4 16 Ayo dihitung. Berapa? 192 dikurang 130 32 berarti 10. hasilnya 60. Benar nggak teman-teman? Nyimak nggak tadi? Ngecek ya. Oke, benar ya. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Afriza dan Nabi. Oke ya. Alhamdulillah sudah bisa ya memahami. Nanti kalian boleh setelah ini, setelah selesai pembelajaran semua mencoba boleh ya. Sudah tersaji. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Yang pertama, Ibu akan memberikan pretest sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi pretest ini adalah untuk menguji pemahaman kita secara mandiri. Setelah pretest, baru nanti kita akan masuk ke diskusi kelompok. Yang akan didiskusikan adalah LKPD. Oke, Ibu sarankan semua disiapkan HP-nya, smartphone-nya. Kita akan menggunakan Kahoot ya. Semuanya bisa masuk ya Kahoot ya. Kita masuk ke aplikasi Kahoot untuk asesmen diagnosis awal. Perhatikan di sini game pinnya 1458453. Silakan masuk semuanya atau ke join@www.kahoot.it. 3, 2, 1. Perhatikan waktunya. Ya, nomor 1 waktunya lama. Silakan. Terlihat tidak? Terlihat tidak di situ? Lihat, kelihatan. Sudah ditulis soalnya? Ya. Hasil kali berarti mengingat materi minggu lalu. Ini adalah perkalian matriks. Ya. Masih ingat perkalian matriks itu adalah baris kali kolom. Ya. Waktunya lama. Lima, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang hijau. Nah, cek kembali nih. Masih banyak nih yang salah nih ya. Ada 7 orang. Yang merah, yang biru ada 6, yang kuning masih ada 8. Berarti nanti post test harus lebih baik. Oke. Ini ya, ini adalah pretest kita. Pretest kita di awal, nanti akan ada post test di akhir ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Saatnya kita akan diskusi ya, setiap kelompok. Kemarin sudah kita bentuk kelompoknya masing-masing. Kemudian akan dibagikan LKPD. Di sini LKPD-nya adalah seperti biasa, nanti ikuti langkah-langkahnya. Soalnya ada 2, tetapi soalnya itu adalah mengenai kehidupan kita sehari-hari.
Diisi dulu nama kelompoknya di paling belakang. Ditulis dulu. Di itu. Tiga 30 menit ya, tidak lama-lama, waktunya 30 menit. Nama kelompoknya di paling belakang. Ya. Soalnya ya ada di depan apa? Oke. Ada kendala nomor 1? Enggak ada, Bu. Enggak ya? Oh, masih mudah nomor 1 ini. Udah mulai? Yuk. Bu lagi baca. Ya, dibaca. Ini soal kehidupan sehari-hari ya, tadi yang sudah diceritakan Ibu. Oke, jadi apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal tersebut. Nah, berarti harus dibaca, dianalisis dulu ya. Ditulis di situ. Oke, terus kemudian nih. Nah, sudah mulai. Ada masalah nomor 1? Belum ya, baru bareng-bareng ya. Nah, terus ini. Oke, sudah sampai situ. Jadi diketahui apa, lanjutnya nanti apa pertanyaannya? Harga satuan. Jadi kalian nanti Bu yakin kalau misalkan kalian mencari jawaban di internet, diperbolehkan, tetapi yang harus kalian kuasai apa? Pemahamannya. Langkah-langkahnya ya, langkah-langkah penyelesaiannya harus dipahami, jangan sampai hanya ditulis tapi tidak paham ya. Saya diskusi. Nomor 1 ada masalah yang ditanyakan? Tidak? Nah, belum. Oke, lanjutkan. Ya, nomor 2 apa yang dimisalkan dalam permasalahan tersebut? Iya, ya diskusikan ya. Ya. Pemisalan, iya. Itu yang mana? Yang pemisalan pertama, iya, pakai pemisalan pasti. Tapi tinggal kamu masukkan di mana? Di pertanyaan yang mana? Sebab kan di belakangnya ada pertanyaan juga ya. Nah, jadi dipahamin. Ini apa? Apa yang dimisalkan? Berarti masuk di sini, Al. Ya kan? Nah, pemisalannya masuk di sini. Baru di sini bagaimana cara menyelesaikan. Nah, di sini berarti prosedur penyelesaiannya ya. Nah, di sini berarti iya betul. Berarti di sini apa yang diketahui taruh situ ya. Jadi step by step ya, prosedural. Oke, nomor 1 kira-kira bermasalah nggak pertanyaannya? Sehari-hari ya. Oke, selesaikan ya. Oke. Gimana ini kelompok di emas? Oh iya. Ada masalah nggak? Coret-coretan ya ini? Iya. Saya yang nulis Ibnu, gitu. Bagi tugas banget ya. Ada masalah nomor 1? Ini nomor 1 ya? Ada kendala nggak? Nomor 1? Nggak terlalu ya? Artinya ada solusi ya? Oke. Waktunya 30 menit, kerjasama yang baik, 1 nulis, berarti yang lainnya ngapain? Nomor 2. Iya, mengerjakan yang nomor berikutnya. Jadi waktunya di manajemen. Jangan bertiga nungguin 1 nulis, nanti nggak akan selesai ya. Itu namanya kerja kelompok. Nanti presentasi juga gitu. Ya, ketika ingin presentasi, jadi harus dibagi siapa moderatornya, siapa yang mau jelaskan bagian mana-mananya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menyajikan hasil diskusi atau presentasi. Ya, siap ya. Sekarang siapa yang akan mempresentasikan nomor 1? Soalnya cuma 2 ya. Oh iya, 2. Yang pertama siapa? Aifa. Oh, Aifa lagi. Ini nanti kalau berikutnya jangan sampai yang lainnya cuma diem ya. Bergantian. Yuk Aifa, boleh kelompok Aifa mempresentasikan soal nomor 1. Teman-teman memperhatikan semua ya. Ya, yuk.
Boleh, silakan mau pakai spidol boleh. Ambil. Suaranya agak ini sedikit ya, biar temen yang di belakang terdengar. Yuk, silakan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil metrik determinan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kami adalah yang pertama, Bagus dan teman-temannya makan di sebuah warung. Selanjutnya ada apa yang dimisalkan dalam permasalahan tersebut. Yang dimisalkan ada bakso sebagai X dan S itu sebagai Y. Bebas nanggupin apa terkait dengan diskusinya. Terus kemudian kita misalkan sebagai kemudian kita menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan determinan. Terus kita buat dulu ke matriks. Ya. Lanjut, determinan S jeruk dibagi determinan hasilnya minus 5.000 dibagi minus 1 hasilnya 5.000. Jadi harga satu mangkuk bakso itu 20.000 dan satu gelas es jeruk itu 5.000. Oh, sudah. Jadi harga apa yang ditanya nih, harga apa? Satu mangkuk bakso dan satu gelas es jeruk itu. Jadi sudah ketemu satu mangkok bakso berapa tadi? 20.000. Satu gelas es jeruknya berapa? 5.000. Oke, dengan cara determinan tadi ya. Oke, teman-teman di kelompok lain mungkin ada yang sama tidak jawabannya atau ada yang berbeda? Jawabannya ada yang berbeda? Sama. Kelompok berarti? Sama ya. Oke, ini kelompoknya apa ada sama? Sama yang enggak sama? Ini mana hasilnya? Oh ini sama ya. Oke, yang makan sama. Oke, sama ya. Yang nomor 1 cukup mudah. Berarti sudah ketemu. Kemudian kalau sama semua ada yang mungkin menanggapi gitu? Ada nggak? Kalau hasilnya sama otomatis kan? Caranya sama ya? Ada nggak cara kalian yang berbeda tapi hasilnya sama? Ada nggak? Ada? Tidak ya, karena kita mengarah ke cara semua determinan matriks. Otomatis caranya akan sama. Mungkin ada yang menanggapi? Apa? Rizal, dari tadi ya Rizal suka banget menanggapi ya. Oke, silakan Mas Rizal, mau menanggapi apa? Saya mau bertanya ini. Oh, bertanya, oke. Kalau pas di pemisalan itu, kenapa nggak Bagus dan kawan-kawan itu sebagai X, terus Desi dan kawan-kawan itu sebagai Y? Oh, Harus bakso. kenapa harus bakso yang dimisalkan? Kenapa harus bakso sama es jeruk yang dimisalkan? Kok tidak bagus ya? Kenapa tidak bagus sama teman-teman ya gitu? Yang dimisalkan? Oh, gitu cara menanggapinya. Mungkin ini jawabannya tadi jawabannya sama nggak sama hasilnya? Sama. Ini menanyakan barangkali kenapa Kak Ucis padahal ini juga hasilnya sama ya. Ini hanya menanggapi saja. Coba menurut kalian apa? Ibu izin jawab. Iya. Jadi kenapa harus bakso dan es jeruk? Karena yang ditanyakan itu tuh harga bakso dan es jeruknya. Jadi
bukan si Bagus sama Desinya gitu. Jadi yang ditanya itu memang bakso sama es jeruknya. Jadi bukan nama orangnya ya, siapa yang membeli, bukan. Jadi begitu Apriza. Oh iya, jadi Apriza itu jawaban benar kelompoknya. Cuman sekedar menanggapi ya, kalau misalkan kenapa kok nggak bagus, kalau bagus bagaimana hasilnya? Kalau yang misalkan bagus gimana hasilnya? Sesuai pertanyaan enggak? Oh enggak, sulit ya, karena bagus itu adalah orangnya. Seperti itu ya, ini ya bisa ya. Oh ya, jadi pengen nanya aja gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin semuanya udah cukup. Berikan tepuk tangan buat sama-sama menyimpulkan. Setiap belajar pasti ada kesimpulan dong. Apa sih kesimpulan materi kita hari ini? Kalau kalian boleh, silakan bantu ibu menyampaikan. Tadi kalian juga harus bisa menyimpulkan kan? Tadi sudah bisa menyampaikan bagaimana determinan metrik, bagaimana cara menentukan, merasakan menyelesaikan soal-soal hot. Sekarang menyampaikan kesimpulan. Yuk, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan materi kita? Oke, Alfada lagi. Silakan Alfada. Boleh, silakan. Jadi menurut saya kesimpulan dari materi hari ini kita jadi tahu bahwasannya ternyata materi determinan ini banyak banget manfaatnya buat keseharian, bukan cuma sekedar hitung-hitungan biasa aja, tapi bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Salah satu manfaatnya tadi udah disebutkan, itu bisa memudahkan dalam membuat analisis ekonomi serta menentukan atau membuat lebih mudah solusi masalah antar jual beli. Seperti yang ini tadi soalnya membeli buku tulis, pulpen, pensil, dan juga yang tadi sebelumnya. Jadi kita lebih mempermudah dengan adanya determinan ini. Terus tadi ibu juga sempat menyampaikan bahwasanya kita kalau misalnya mencari jawaban di Google itu kita nggak boleh telan mentah-mentah aja. Sebab ya gitu, kadang ada beberapa step-stepnya tuh yang kadang kosong, lost gitu aja, ngelos gitu aja. Jadi langsung loncat, gak ada penjelasannya. Jadi di situ malah kelihatan banget kalau misalnya kita ngejepak langsung. Harusnya kita kaji dulu ketika kita udah lihat di internet. Ketika kita sudah men-searching, kita lihat dulu kajiannya. Misalnya step by stepnya apakah sudah benar, apakah kalian sudah memahami. Jadi gitu, jangan telan mentah-mentah ketika men-search di internet. Itu cukup? Tepuk tangan dulu dong buat bagian penutup pembelajaran kita. Seperti biasa kita melakukan refleksi pembelajaran. Kita akan menggunakan Mentimeter, aplikasi Mentimeter. Nah, di sini kalian pergi ke menti.com di web. Pembelajaran. Nah, inilah yang namanya refleksi pembelajaran. Kalian sudah menuangkan berbagai cerita di situ yang melalui model 4F tadi. Dan Ibu akan mengingatkan nanti ada post test setelah ini karena waktunya sudah habis ya. Nanti akan ada guru selanjutnya. Berarti post testnya nanti akan Ibu kirim linknya ke kalian ya. Silahkan dicoba. Harapan Ibu nanti post testnya hasilnya lebih baik daripada pre-testnya. Nanti tetap kita menggunakan aplikasi apa tadi?